Ini minum, yang belum minum udah semua. Udah di depan. Sudah cukup Pak ya. Ini masih ini nunggu yang para ini ibu ya. Apa mulai aja nggak apa-apa. Ya, Mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya kita lanjutkan Pak ya. Ini lagi-lagi Tadi itu Pak udah berapa poin ya kita bahas. Itu sebenarnya satu alasan saja seharusnya kita harus bisa semangat ya belajar bahasa Arab. Ini tadi keistimewaan bahasa Arabnya boleh ditambah Pak? Boleh ditambah adalah bahasa yang paling ini tadi saya lupa belum saya sampaikan, bahasa yang paling luas perbendaharannya. Ya, bahasa yang paling luas perbendaharannya. Ini boleh dikasih data Pak ya? Boleh dikasih data apa namanya? Ini nomor 1 ya, nomor 1 paling luas. Paling luas nomor 1 sedunia apa namanya? Sepanjang sejarah manusia. Jadi jumlah itemnya Pak, jumlah item ya, jumlah item itu maksudnya jumlah kalimat ya, jumlah kalimat lah, katakan jumlah kalimat. Jumlah kalimatnya itu 6,7 juta kalimat ya. Jumlah kalimatnya 6,7 juta. Ini yang tersisa 6,7 juta ini yang tersisa tertulis sampai sekarang. Nah, jadi yang apa namanya, yang tidak dituliskan artinya sastra ya kan dulu mah orang Arab itu nggak apa namanya banyaknya nggak bisa baca nggak bisa nulis keren banget ya, nggak bisa baca nggak bisa nulis tapi bahasanya paling kaya sedunia Pak. Nggak bisa baca nggak bisa nulis ya, bisanya apa talaki langsung belajarnya itu talaki langsung, tapi tetap bahasa Arab jadi bahasa terkaya di dunia. Nah, tatkala banyak orang Arab sudah nulis, sudah banyak baca, mulai kodifikasi, ya pengumpulan ilmu, pengumpulan bahasa, itu yang tersisa hanya 6,7 juta kalimat. Ya, jadi kesimpulannya yang hilang dari bahasa Arab atau yang tidak tertulis jauh lebih banyak dari 6,7 juta. Dan ini menjadi 6,7 juta itemnya. Item itu asal katanya sekitar 120.000. Ya, asal misalnya doroba Pak. Dorobanya itu aslul kalimatnya. Ya, asal katanya doroba yang seperti doroba ini 120.000. Ya, paham ya? Nah, dari doroba ini kan bisa yadribu, bisa dorban, bisa yadrob, ya bisa membuat terus kadang-kadang satu kata itu bisa 40 atau bahkan lebih akar katanya. Paham Pak ya? Akar katanya. Nah, akar katanya nah itu 6,7 juta ya yang tertulis ya. Nah, itemnya asli kata besarnya itu 120.000. Ini 120.000 jumlah kata di Tajul Arus. Tajul Arus itu kamus bahasa Arab terluas. Ya, nanti ditanya kamus bahasa Arab apa yang terluas. Tajul Arus punya Imam Az-Zabidi. Ya, Tajul Arus. Tajul Al-Arus ya. Punya Imam Az-Zabidi itu sekitar 120.000 item apa atau asal kata ya. Nah, yang sering dipakai sehari-harinya itu sekitar 6.000 bahasa Arab. Yang dipakai sehari-harinya itu 6.000. Bahasa Inggris hanya 1.000 Pak. Jadi
orang awam Arab itu kosakatanya jauh lebih banyak yang dipakai daripada orang awam Inggris. Ya, yang dipakai, yang sering dipakai ya, yang dipakai sehari-hari, nah itu 6.000 Pak. Bahasa Inggris hanya 1.000. Ya, seperti itu. Nah, jadi bahasa Arab adalah bahasa paling lengkap, baik yang ada ataupun yang sudah punah. Begitu juga baik dari sisi yang dipakai sehari-hari. Masya Allah. Nah, kemudian bahasa yang paling tua yang tersisa. Ya, bahasa yang paling tua yang tersisa. Ya. Jadi Pak, bahasa Arab itu ya zaman dulu sejak ada bahasa Arab sampai sekarang kaidahnya sama, nggak ada yang berbeda. Jadi Pak, bahasa Arab yang kita pelajari itu sama persis kayak bahasa Arab ketika turun Al-Quran, bahasa Arabnya sahabat sama persis kayak bahasa Arabnya jauh sebelum sahabat. Ya. Jadi kesimpulannya, Pak, kalau bahasa Inggris enggak, 100 tahun yang lalu bahasa Inggris sudah beda. Ya, seperti itu. Nah, itu masih ini udah cukup utama. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya, Bu ya, Pak ya, yaitu sesi kisah-kisah para ulama ya. Kisah-kisah para ulama yang ulama ajam Pak, yang ulama ajam, ulama yang non-Arab yang jadi ahli bahasa Arab. Nah, ini kayaknya cuma saya sebutkan ini aja lah, ya namanya aja terlalu panjang ya, yaitu Imam Sibawayh Pak. Imam Sibawayh terkenal ya, Sibawayh. Nah, Sibawayh ini adalah ininya Pak. Kata orang tuh, andaikan di dalam ilmu nahwu itu ada nabi, nah maka nabinya nahwu itu Sibawayh. Kata para ulama, andaikan nahwu itu sebuah agama, ya maka nabinya adalah Imam Sibawayh. Jadi nabinya bahasa Arab itu malah orang Persia, orang non-Arab, ya seperti itu. Saya Pak, saya dulu bikin syair Pak, bikin puisi bahasa Arab, syair. Ya, itu sekelas orang Arab kagak ada yang bisa. Akhirnya syekh saya bilang kepada saya, anta afsah min alfi Arab, ya. Kamu lebih fasih daripada 1.000 orang Arab. Ya. Bilang ke saya, karena saya bikin syair. Artinya apa ya? Ya, bahasa Arab ini adalah bagian agama Pak. Ya bukan bagiannya orang Arab. Bahasa Arab ini adalah bagiannya agama. Selama kita Muslim ya kita bisa lebih ahli bahasa Arab daripada orang Arab. Yang kedua adalah ya Abu Ali Al-Farisi. Ini saya ini aja kali ya, saya sebutin aja ya. Nah, ini juga sama non Arab. Yang ketiga adalah Abu Ali tadi ya, Abu Ali Al-Farisi. Terkenalnya Abu Ali Al-Farisi. Oh, doktor bahasa Arab ya, dosen bahasa Arab pasti tahu banget yang namanya Abu Ali Al-Farisi. Ibnu Jinni yang ketiga. Yang ketiga Ibnu Jinni. Ini semua adalah bukan orang Arab. Ya, yang keempat adalah Ibnu Faris. Nah, saya kasih 5 aja Pak ya. Saya kasih 5. Ya. Nah, ini yang kelima adalah Imam Zamakhsyari, terkenal ya. Imam Zamakhsyari. Nah, ini juga sama. Jadi ahli bahasa Arab, sangat ahli. Nah, itu padahal beliau bukan orang Arab Pak. Nah, sekarang orang-orang yang belajar, orang-orang Pak yang belajar ketika ini sesi berikutnya Pak ya, kisah belajar di masa tua. Nah, ini sebenarnya Pak pengajian kita pagi ini, hari ini, supaya saya lebih saya ini kan supaya semangat belajar Pak ya, semangat belajar walaupun ya kita sudah tua ya, seperti itu. Bukan umur mahasiswa lagi ya, bukan umur mahasiswa lagi ya. Saya pun walaupun mahasiswa tapi sebenarnya bukan umur mahasiswa lagi ya, artinya sudah hampir panggil kepala 3 ya. Yang mahasiswa beneran zaman Hafid umurnya berapa Bin? 22 ya, 22 ya, itu
umuran mahasiswa anak kita ya sudah 3, sudah 4 ya. Seperti itu. Nah, ini jangan bersedih. Karena kenapa? Ya, karena bahkan ya ini pertama ya. Kisah belajar di masa tua. Pertama adalah para sahabat, Pak. Para sahabat ya. Para sahabat, Pak. Ya, para sahabat itu ya tatkala Islam datang, Rasulullah umur berapa? 40 tahun. Tatkala dia diutus, Rasulullah umur 40 tahun ya. Sampai Rasulullah SAW tatkala ditalkin sama malaikat Jibril, itu kesusahan, Pak. Lagi awal-awalnya tatkala malaikat Jibril ya tatkala malaikat Jibril itu datang membawa Al-Qur'an, Rasulullah langsung mulutnya qomat hamid ya. Ya kayak mungkin mirip kita kalau lagi tahsin, Pak ya. Lagi tahsin malu banget qomat hamid mulutnya ya, tanda bahasanya Rasulullah kesusahan. Ya, ini dalil ya bahwasanya Rasulullah ya juga sama manusia. Cuman keistimewaannya tatkala Rasulullah ditalkin Al-Qur'an sama malaikat Jibril, di awal-awalnya la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Rasulullah udah gak usah qomat hamid ya, gak usah dipaksain ya. Inna alaina jama'ahu wa qur'ana. Ya, artinya udah engkau diam saja wahai Rasulullah. Ya nanti jadi awal-awal malaikat Jibril datang, malaikat Jibril bacain ayat Al-Qur'an, Rasulullah ikutin, diulang-ulang. Terus sebelum selesai Jibril ini pun Rasulullah sudah mengikuti, artinya saking semangatnya dan saking kesusahannya Rasulullah menerima baca Al-Quran. Akhirnya setelah itu malaikat Jibril bilang, udah Rasulullah tuharik di sana kali tak aja lagi, udah engkau kalau saya baca Al-Quran diam aja dulu, diam. Nah nanti tatkala bacaan Al-Qurannya selesai dari malaikat Jibril, otomatis itu bacaan Al-Quran sudah di hati Rasulullah. Jadi kesimpulannya apa, Pak? Orientalis mau menghantam kita bahwasanya itu kan Al-Quran turun dari malaikat Jibril kepada Rasulullah. Rasulullah manusia biasa, bisa jadi tatkala talaki sama malaikat Jibril salah. Nah kita bisa hantam ya, kita bisa bantah bahwasanya enggak, itu udah tersimpan otomatis, benar-benar sesuai dengan bacaan Allah kepada malaikat Jibril, itu sama seperti itu bacaannya Rasulullah. Akhirnya semenjak itu Rasulullah diam kalau dibacakan Al-Quran. Nah setelah selesai malaikat Jibril baca, otomatis sudah hafal. Habis itu summaina alaina bayana. Akhirnya apa? Akhirnya disyarah. Ya, Al-Quran itu disyarah sama malaikat Jibril. Ya seperti itu. Nah, jadi para sahabat bahkan Rasulullah aja itu belajarnya itu pada masa tua. Tadi yang saya sebutkan ada beberapa sahabat, lebih dari 10 belasan sahabat yang baru masuk Islam 60 tahun, Pak. Ya, para sahabat banyak yang belajar Al-Quran baru 60 tahun. Ustaz, itu kan dia orang Arab, belajarnya gampang dong, baca Qurannya belum tentu. Tahsin di Arab juga ada. Tahsin Quran juga ada, Bu. Tajwid juga ada di Arab, ya. Dan banyak yang bacaan Al-Qurannya itu belepotan banyak. Ya. Coba Bapak baca buku sastra bahasa Indonesia, bisa nggak? Ya seperti itu, belum tentu bisa. Ya. Waqaf wal ibtidainya, berhentinya aja masih salah. Ya sebenarnya. Jadi kesimpulannya apa, Pak? Sama. Kita sama sahabat sama-sama belajar Islam dan masa tua. Ya, alhamdulillah sebagian dari kita bisa belajar dari masa kecil ya, dengan dorongan orang tua kita, alhamdulillah. Tapi para sahabat ya, Islamnya baru datang di masa tua, ya udah, ya masa tua. Ya Abu Bakar Siddiq yang ilmunya bagai lautan, Umar bin Khattab, ya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, ya Ali bin Abi Thalib masih muda, Utsman bin Affan, Abu Ubaidah, Salman Al-Farisi, pencari Tuhan ya. Itu PPT ya, para pencari Tuhan, salah satunya Salman Al-Farisi. Nah itu semuanya tua, Pak. Tua ya. Bahkan yang tadi sahabat yang saya sebutkan umurnya lebih dari 60 tahun. Bahkan ayahnya Abu Bakar Siddiq, Pak. Pak. Tatkala masuk Islam itu semuanya sudah putih, Pak. Semuanya sudah putih. Ya.
Sampai kata Rasulullah, innaha la tughamah, udah kayak burung merpati. Semuanya alis udah isbal alisnya, udah ya jenggotnya semuanya itu semuanya putih. Nah, akhirnya kata itu datang dari rumah minta baiat kepada Rasulullah, saya masuk Islam. Dituntun sama Abu Bakar. Abu Bakarnya aja Pak, ketika masuk Islam ketika bapaknya ya namanya Abdullah bin Uthman, bapaknya Abu Bakar namanya siapa Pak? Hah? Abu Bakar namanya siapa Bu? Abdullah. Nama bapaknya Abu Quhafah itu kunyahnya juga, nama aslinya Utsman. Nah, bapaknya Abu Bakar Siddiq itu Utsman bin Affan itu Utsman bapaknya Abu Bakar ini itu tatkala masuk Islam dituntun ya sama Abu Bakar ketika itu umurnya 56. Abu Bakar ketika itu umurnya udah 56. Ya bapaknya ya saya lupa umurnya berapa, yang penting di atas 80 tahun. Yang penting udah putih kayak burung merpati itu datang baiat ke Rasulullah ngelihat Abdullah bapaknya Abu Bakar, langsung kata Rasulullah apa? Wahai Abu Bakar, tidak aturan biarin saja saya yang datang ke rumah, kata Rasulullah SAW. Baiatnya masuk Islamnya syahadatnya di rumah ayah engkau wahai Abu Bakar ya. Akhirnya kata Rasulullah apa? Itu nanti tolong ya biar lebih mudah ya nanti disemir. Ya disemir pakai warna selain ini hitamnya. Jadi biar lebih kekal lagi. Kata udah di-upgrade dulu umurnya. jadi mudah lagi. Ya akhirnya Islamnya bagus Pak. Bapaknya Abu Bakar Siddiq. Ya Pak ya. Jadi umur menuntut ilmu itu enggak ada masa tua ya. Kita sama anak kita, kita sama cucu kita semuanya sama Pak. Ya, jadi jangan ada perbedaan. Aduh, saya nggak pintar kenapa? Ya, udah tua beda sama anak saya. Nggak ada alasan ya. Di sini siapa yang udah punya cucu? Dia tadi udah berapa Pak cucunya Pak? 12 Pak. Pak dua alhamdulillah masya Allah ya. Masih Bapak udah cucu belum? Yang belakang belum ya, insya Allah Pak ya. Kita sama anak kita sama cucu kita nggak ada bedanya dalam kewajiban untuk ilmu Pak ya. Jadi ya anak kita masih semangat ya menuntut ilmu ya, setiap pagi ya, setiap hari ya, 5 hari seminggu. Nah kita juga Pak jangan kalah semangat ya. Kajian tetap harus berangkat. Apalagi kayak kiat kayak gini Pak. Pak saya bukan meremehkan Pak, beda kajian sama sekolah Pak. Kajian itu maaf nggak tersusun rapi, istilahnya bata Pak. Bikin rumah ya. Mungkin ini pembahasannya jendela dulu ya. Pembahasannya ini atasnya dulu. Mungkin kalau gedung ambil lantai 2 dulu ya. Ambil lantai 3 dulu ya. Itu logikanya saja. Saya analogikan. Nah, kalau sekolah kayak gini Pak runtut Pak ya. Runtut. Ini katakan kiat programnya 2 tahun Pak ya. Itu runtut Pak. Jadi istilahnya ngelukis tuh jelas gitu. Ini saya mau ngelukis bagian mukanya dulu 2 tahun Pak ya. 2 tahun jangan ngarepin Pak ya. Maaf ya, 2 tahun jangan ngarepin Pak ya. Ya 2 tahun ini nyobain lah Pak ya, nyemil Pak ya. Ya ada cimol lah. Nah, nyemil 2 tahun Pak ya. Jangan harap kayak orang yang sudah pesantren gitu Pak ya. Mohon maaf ya. Jadi tapi yang penting 2 tahun ini kurikulum Pak, berkurikulum. Kalau kajian Pak, maaf ya, walaupun hatam kitab, yaitu kalau hatam ya baca kitabnya. Jadi ustadz yang muhadharah doang sama ustadz yang baca kitab ya lebih recommended ustadz yang baca kitab Pak kalau bisa ya. Misalnya kajian kitab atau non kitab tapi udah kayak kitab karena berjudul, misalnya kayak saya maaf di jalan sana sehari bersama Rasulullah misalnya. Nah itu kan jelas kurikulum ya. Adapun yang kajian-kajian ya maaf agak bebas misalnya ya.
ya itu bagus buat menambah iman. Tapi untuk membangun keilmuan ya kurang. Nah, tapi kalau sekolah kayak gini Pak, kita jadi jelas Pak, oh, ilmu itu kayak gunung ya. Ya kita baru kejelas lembahnya udah jelas nih. Alhamdulillah nih. Ya pos pendakian gunungnya sudah jelas, kita baru di situ. Paham Pak ya? Karena kurikulum jadi jelas Pak. Ibarat melukis tuh lengkap satu mulut, lengkap satu wajah. Tapi kalau kajian Pak, apalagi yang bebas kayak gitu, baru gambar alisnya, ya baru satu helai itu. Ya kita nyangkanya nanti atau baru berenang di pinggiran, analoginya kayak orang laut berenang di pinggiran. Kita kajian di mana-mana itu baru nyelam ya semata kaki Pak. Di pantai ini. Nah akhirnya kita mengatakan oh itu tuh laut tuh, itulah ilmu hanya segitu. Ya padahal kita belum nyobain yang dalam-dalam seperti itu ya. Yang penting kalau berkurikulum kayak gini Pak, itu jadi jelas. Ya, bodoh kita pun jadi jelas Pak. Ya, bodoh kita pun jadi jelas. Luasnya ilmu pun jadi jelas. Susahnya ngebangun ilmu itu jadi jelas. Kalau belum runtut kayak gitu jadi jelas. Jadi belajar itu Pak, kata ulama, adalah ibadah yang paling sulit karena banyak orang yang sesat di situ. Ibadah yang paling perlu banyak bimbingan Pak. Itu nasihat ulama ya. Menuntut sholat ibadah, haji ibadah, ya baca Quran ibadah. Tapi ibadah yang paling rumit menuntut ilmu. Karena paling butuh sama namanya bimbingan guru. Sholat ya bimbingan paling ketika SD udah cukup lah ya, udah sah sholatnya. Tapi kalau menuntut ilmu enggak Pak. Bimbingannya kudu lama. Dan banyak orang yang tersesat. Ya ini tadi para sahabat mau sampai ke sini jauh ya. Dari sampai mana ya? Ya intinya belajar Pak ya. Belajar harus runtut ya Pak ya. Ini saya pesantren terbuka sudah banyak di Indonesia Pak. Pesantren terbuka itu maksudnya semua umur ya. Ya atau pesantren online terbuka juga maknanya bisa jadi online. Nah seperti kiat ini juga sama Pak. Ya jadi kuliah ya sekolah ya yang beruntun berkurikulum. Nah ini saya nasihati ya ini lebih baik daripada kajian saja sudah baik, sudah utama ya. Nah seperti program kiat ini atau program manapun ya kalau ada selain kiat, nah itu saya nasihati sangat rekomendasi untuk diikuti. Waktu ya setengah hari korbankan Pak, ini wajib hukumnya Pak ya. Nah uang ya uang mah jangan disebut dah karena terlalu kecil itu Pak. Terlalu kecil Pak, maaf ya. Terlalu kecil udah tidak. Waktu yang mahal udah korbankan Pak, waktu tenaga yang mahal korbankan. Ya untuk bisa kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tadi saya jelaskan ya. Menteladani para sahabat ya sudah Pak. Ini banyak Pak ya, saya sebutkan saja sedikit Pak ya, sedikit yang paling masyhur salah satunya Ibnu Hazm Pak, yang belajar sudah masa tua ya. Ibnu Hazm ya ini ulama besar Pak, Ibnu Hazm ya Ibnu Hazm ya namanya Ibnu Hazm ya Ibnu Hazm. Kemudian salah satu yang terkenal juga ya ada Imam Ibnu Hazm ini ulama besar sekali. Kemudian setelahnya ada Imam Qaffal Pak. Imam Qaffal ya Qaffal. Kenapa dinamakan Qaffal Pak? Karena dia tukang kunci Pak. Tukang kunci berpuluh-puluh tahun Pak. Tukang kunci berpuluh-puluh tahun. Jadi suatu ketika Pak, wah udah ahlinya lah tukang kunci ya, tukang kunci jadi kiai ya. Dia bikin kunci Pak, ya dia ahli tukang kunci gitu. Nah kemudian suatu ketika dia bikin teman dia itu bikin kunci bikin kunci kecil sekali ya,
kecil sekali, bikin gembok ya, bikin povel itu kunci dan gembok ya, kunci dan gemboknya, gembok lah kita katakan gembok, ya tukang gembok ya, povel ini tukang gembok ya. Nah ini dia bikin gembok ahli. Suatu ketika temannya seprofesi itu bikin gembok kecil banget. Jadi istilahnya buat pamer gitu, buat museum. Nah akhirnya terkenal banget. Si imam kofalnya ini iri. Tuh kemenangan udah masyhur gitu, udah terkenal ya, udah viral ya. Wah saya jadi iri nih. Ya Instagramnya udah ribuan orang tuh di ini. Dan saya iri ya. Akhirnya saya mau bikin gembok ya yang ukurannya itu ya di sana tuh satuan itu saya lupa. Yang penting kurang lebih itu sekitar ya mungkin setengah senti Pak. Kurang lebih setengah senti ya, karena pakai gram. Bikin gembok setengah senti Pak. Gembok ya setengah senti itu kan canggih sekali alatnya. Akhirnya apa dia bikin Pak? Dia bikin gembok setengah senti aja dipamerin. Kagak ada yang seneng bahasa gemboknya. Artinya apa? Kok dia bikin gembok cuman lebih gede dari saya, dipuji-puji viral gara-gara dia bisa bikin gembok yang kecil. Giliran saya bikin gembok yang lebih kecil tapi nggak dipuji-puji. Itulah manusia musiman. Ya, manusia musiman. Akhirnya ada maksudnya. Akhirnya suatu ketika ada ustadz yang nyeramahin dia. Ente bikin gembok buat terkenal. Iya. Ya udah, gini aja. Anak saranin ente ada pekerjaan ya. Ada profesi yang ente pasti terkenal. Apa itu Ustaz? Yaitu belajar fikih. Ya belajar fikih. Ya kalau ente belajar fikih, insya Allah bisa terkenal. Akhirnya Pak, itu ya toko gemboknya langsung dikunci semua Pak. Toko gemboknya langsung digembok, langsung pergi ke masjid Pak, belajar fikih ya dari muridnya Imam Syafi'i langsung. Belajar ditekunin sampai jadi ulama Pak, ulama besar namanya Al-Qaffal. Al-Qaffal itu adalah rajanya ulama Syafi'i Pak. Jadi Syafi'inya kedua Pak. Imam Syafi'i yang kedua atau Imam Syafi'i As-Shogir. Dia terkenal As-Syafi'i Shogir. Imam Syafi'inya junior Pak. Masya Allah. Saking hebatnya ilmu fikihnya Pak, sampai dijulukin Imam Syafi'i junior. Nah itu awalnya apa? Awalnya tukang kunci dan udah tua Pak. Ya seperti itu. Niatnya salah sih Pak ya. Niatnya buat viral, tapi ternyata amalnya benar. Nah selanjutnya dan seterusnya ya ada Imam Kasai. Ya Imam Kasai juga sama Pak. Boleh ditulis Imam Kasai. Ya. Nah itu juga sama, udah tua. Ya. Kemudian Imam Al-Azraq. Ya seperti itu dan banyak lagi Pak, banyak lagi. Ini semua banyak Pak. Ya artinya para ulama yang belajar ini, yang belajar apa? Yang belajarnya di waktu tua. Ya sebagaimana tadi ya, Hasan bin Ziyad ya. Hasan bin Ziyad juga ditulis yaitu umur 80 tahun. Nah selanjutnya kiat-kiat Pak ya. Kiat-kiat. Nah ini kiat-kiat bisa belajar baca kitab. Kiat pertama adalah ikuti kiat ya. Ya, kiat pertama ikuti kiat ya. Ini promosi banget ini. promosi banget ya. Ya, seperti itu. Enggak apa-apa Pak. Kata Rasulullah SAW, "Man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Ya. Tidak ada orang yang lebih bagus perkataannya daripada orang yang promosiin kebaikan ya. Jadi kalau promosiin kebaikan enggak apa-apa. Promosiin akhirat itu perkataan yang paling bagus kata Allah. Ya seperti itu. Silakan Pak. Ya, kiat pertama adalah ikut kiat. Ikut kiat. Ya. Ikut kiat. Nah, atau yang semisalnya Pak ya, atau yang semisalnya. Nah, kiat yang kedua untuk bisa baca kitab Pak, dengan mulai dengan buku. Ini
ini kedua. Yang kedua ini maksudnya adalah pelajari belajar bahasa Arab ya, bahasa Arab, dan kemudian nahwu shoroh. Nah ini cukup dapat ya. Nah ini nanti saya sebutkan ya buku nahwu shoroh apa aja yang recommended. Kemudian belajar bahasa Arab. Nah belajar bahasa Arab nanti kita sebutkan kitab-kitab apa yang recommended untuk orang awam ya untuk belajar bahasa Arab. Nah kemudian kamus Pak. Nah ini penting kamus Pak ya. Kamus ya pertama Mahmud Yunus Pak. Kamus Mahmud Yunus ya Bu ya. Kalau bisa beli Bu. Kayak ini wajib Bu. Artinya orang normal Bu ya di Indonesia nggak bakalan bisa baca kitab kuning kalau nggak punya kamus Arab. Ya, kalau nggak punya kamus Arab. Dan ini nggak bisa diwakilkan sama aplikasi Play Store atau ya HP ya, nggak bisa. Beda Pak. Kalau buka kamus di aplikasi Doroba, tinggal klik nanti keluar banyak mananya. Nah, tapi kalau di kamus enggak seperti itu. Misalnya nyari yadribu gitu. Yadribu ini asal katanya apa. Jadi ilmu shorohnya kepake kalau buka kamus langsung. Ya, ibu-ibu tolong kalau bisa ya beli Mahmud Yunus. Jadi pertama kiat-kiat untuk bisa baca kitab kuning. 1, ikut program ya belajar. Ya ini Pak ya. Kalau kita belajar di rumah susah. Ya ikuti. Salah satunya kiat ya. Kedua, nah di program ini itu pasti ada wajib belajar bahasa Arab. Nanti saya bahas Pak ya. Kitabnya apa aja, bukunya apa aja. Nah, kemudian nahwu shoroh nanti kita bahas kitab nahwu shorohnya apa aja. Nah, kemudian kamus yang wajib ya. Kamus wajib. Nah, yang paling rekomendasi adalah Mahmud Yunus. Nah, kalau sudah bisa Mahmud Yunus, Munawir. Ya, Munawir. Kamus Munawir. Ini Mahmud Yunus kalau nggak salah cetakan yang lumayannya kata Ustaz Fajar 50.000 ya. 50.000, 60.000. Itu traktir sekali. Ustaz Feby makan bakso di jalan sana habis sudah itu deh. Iya. Kalau saya beli kamus Mahmud Yunus kekal ya. Kemudian kamus Munawir. Jadi Bu, setiap ibu baca Quran, setiap ibu baca hadis, coba buka kamus itu Bu. Buka kamus itu. Ini kamus saya, kamus Munawir. Nah, kamus Munawir sekarang sekitar 200.000. Ya, tebal segini. Ya, Ibu dulu saya ya buka kamus Munawir itu sehari saya pernah hitungin 100 kali. 100 kali saya pernah hitungin. Ya, pernah saya ini. Ya, ya catat. Nah, itu pernah sampai 100 kali. Itu halamannya udah lepas-lepas tuh. Saya jahit Bu. Saya jahit itu kamus Bu. Saya pakein baju sarung Bu. Saya lakban ya sampai ada kamusnya ada di rumah. Ya, kamusnya. Nah, begitu juga Mahmud Yunus ya. Ini juga sama Bu, penting Bu. Jadi jangan harap ya. Jadi ini asbabnya Bu. Ibu kalau mau cita-cita terpenuhi, ini asbabnya. Ini prosesnya Bu ya. Ikut program. Sekarang pesantren terbuka ada, kuliah terbuka ada, yang online juga ada. Tinggal andanya ada enggak? Ya. Ya. Yang kedua belajar bahasa Arab. Nah, nahwu shoroh, kamus ini penting Bu ya. Jangan sampai berat kemarin 50.000. Nah, ini kalau sudah setahun 2 tahun baru boleh buka kamus Munawir. Nah, terus kamus Arab ke Arab Bu. Ini kalau yang udah ahli ya. Kalau udah ahli ini kamus Arab ke Arab, ini kayaknya tidak saya sebutkan sekarang ya. Waktunya sudah ini. Nah, kemudian buku saku. Ya Allah, Pak, Bu, buku saku wajib Bu. Ibu harus punya buku saku, ya, buku saku seperti seukuran itu yang bisa ini Ibu bawa-bawa. Ibu bawa-bawa Bu. Orang zaman dulu itu Bu, ini saya punya guru, namanya Profesor Abbas namanya. Saya lupa Abbas siapa. Dulu saya jadi wali kelas anaknya. Ya, saya dulu jadi wali kelas anaknya. Nah, orang tuanya ini profesor ya. Ini dia salah satu profesor termuda ya, baru umur 33 tahun sudah profesor bahasa Arab. Ya, profesor bahasa Arab. Nah, sering ngobrol sama saya dulu. Nah, itu
dia ini udah keliling dunia. Suatu ketika pernah ikut seminar di Amerika, di kampus lupa ya, kalau nggak salah California ya, kampus di California. Nah itu ada judulnya, judul seminarnya itu adalah perbedaan manusia primitif dan modern. Perbedaannya apa gitu? Perbedaannya apa? Ya zaman dulu ya primitif, beda zaman Nabi Adam ya sampai sekarang. Apa perbedaannya? Apa Bu perbedaannya? Tebak Bu. Transportasi ada, ya transportasi ada. Pakaian ada, makanan ada, rumah ada, semua ada. Ternyata hasilnya Bu, hasil seminar itu yang nggak ada itu adalah buku saku dan pulpen Bu. Jadi orang modern itu adalah orang yang selalu siap menyimpan informasi. Itu dia. Kertas buku, ya itu dia Bu. Kertas buku itu dia. Itu perbedaan antara orang primitif dan orang modern hasil seminar orang-orang ya non muslim di California. Ya. Jadi Bu, kalau Ibu ada maklumat penting di kajian di sini nggak ditulis, Ibu masih primitif. Bapak masih primitif, ya, primitif dan nggak ada bedanya sama nenek moyang kita zaman dulu, paham Bu ya? Jadi buku saku itu paling penting udah. HP emang nggak bisa diharapin udah Bu. Nah nanti mau nyatet ya malah buka YouTube nanti. Atau malah balas WhatsApp. Keinginan pertama buka HP adalah A, ternyata yang dikerjakan yang Z. Ya, paham ya? Yang seperti itu. Kadang-kadang buka HP saking sindromnya buka doang, habis itu bengong. Ya, saking sindromnya, karena keseringan buka HP. Jadi Bu, udah HP bisa, tapi untuk itu untuk darurat aja Bu. Darurat aduh lupa nggak bawa buku, nggak bawa pulpen. Jadi Bu sebenarnya ciri manusia peradabannya tinggi adalah dia bawa buku saku dan pulpen. Itu dia Bu. Dan itu ciri-cirinya dia bukan orang primitif. Ya seperti itu. Ya. Buku saku Bu, nggak ini saya nasihati jujur Bu, nggak bakalan bisa Ibu menguasai bahasa Arab kecuali Anda kita mengorbankan punya buku saku yang bisa kita murojaah beberapa setiap saat lagi nunggu anak melihat buku saku. Oh ini artinya apa? Mansalaka torikon, salaka artinya melewati, torikon artinya jalan, ya sahala artinya memudahkan, kayak gitu Bu. Tadi sudah saya nasihati, kita nggak bakalan dapat kalau kita memberikan seluruh kita dapat setengah ilmu. Kalau kita memberikan setengah kita nggak dapat apa-apa. Buku saku Bu ya, jangan jadi primitif Bu ya. Ya buku saku sama pulpen ya seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya adalah talaki. Talaki itu punya guru privat. Ya Pak ya, punya guru privat. Ya kita baca kitab fikih, kita baca kitab bahasa Arab atau Al-Quran atau hadis, kita baca privat, kita tanyakan ini bahasa Arabnya apa, ini namanya apa, ini sorofnya apa. Jadi privat ini wajib. Bu, ini saya ngejelasinnya global. Pak, ini saya ngejelasinnya global. Tapi inilah prosesnya. Ya, ini prosesnya. Ibu nggak bakalan bisa jadi memahami Quran, memahami hadis, bebas ya, memahami bahasa Arab seperti itu kalau nggak ngelewatin proses ini. Ikuti program, ikuti kegiatan, ya pelajari bahasa Arab, nahu sorof, kamus harus punya, nah buku saku harus punya. Isinya apa buku saku itu? Isinya kalimat-kalimat Arab Bu ya, dan artinya ya, kemudian kaidah-kaidah bahasa Arab yang didapatkan dari guru. Nah kemudian ini talaki. Ini talaki bukan kayak gini Bu ya. Ini namanya, maksudnya yang nomor 1 ini program. Ya, tapi kalau talaki itu khusus satu guru hanya 5 orang, satu guru hanya 3 orang, atau satu guru hanya 1 orang yang mana membimbing dia. Nah ini jujur saya ini alhamdulillah talaki ini hanya mungkin sekitar 6 bulan alhamdulillah.
habis itu bisa lepas ya. Teman-teman yang lain bisa ya lebih sih ya seperti itu. Nah ini udah Bu ya, ini kiat-kiat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini 6 proses wajib sekali ya, wajib sekali untuk bisa bahasa Arab ya, bisa bahasa kitab kuningan. Sekarang sharing pengalaman Bu. Jadi zuhurnya jam berapa saja? Masih 5 menit kan? Oke. Ya, cukup pas 10 menit. 10 menit oh ya, ini sharing pengalaman Pak. Jadi saya itu ini sharing pengalaman. Jadi saya itu orang umum Pak. Orang umum, jadi keluarga saya umum. Artinya bukan ustadz gitu, bukan keluarga santri. Ya, bukan keluarga santri ya. Bahkan keluarga besar saya bukan keluarga santri. Nah, saya juga umum Bu. Nah, ya sama juga. SD-nya itu Badung dan sempat masuk SMP ya. Cuman saya dapat hidayah. Ya, dapat hidayah ketika itu ya belum balik juga sih. Belum balik, masih umur 11 tahun, tapi yang penting ini dapat hidayah. Ya, hidayah banyak ya. Saya dapat hidayah beberapa petunjuk banyak sekali sampai saya mau masuk pesantren. Nah, salah satunya ini salah satu penyebab atau pendorong saya untuk masuk pesantren mendalami agama ya, kisahnya remeh, yaitu saya beli somai. Saya beli somai ya, kesukaan saya somai ya, salah satu makanan itu somai. Nah akhirnya kenalan Pak, kenalan sama ininya, sama tukangnya, ngobrol-ngobrol. Akhirnya ini ternyata dia rumahnya dekat sama rumah saya, kemudian sholat bareng. Setiap sholat subuh ya, datangnya juga sebelum subuh ya, tahajud dulu di masjid. Itu tukang somai Pak, tukang somai sholat subuh jamaah. Dan ternyata mereka ya maaf ya, ini mohon maaf kalau ada yang kurang serap dengan suatu kelompok ya, jamaah tablik ya. Ternyata tukang somainya itu jamaah tablik ya. Nah itu masya Allah, habis subuh baca kitab Fadhailul Amal. Itu saya diperdengarkan hadis Pak, dari kitab Fadhailul Amal. Ya Allah, ini ketika itu saya umur 11 tahun 12 tahun ya. Katanya kok adem gitu baca hadis itu. Yang bacain bukan ustaz, tapi tukang somai ya, seperti itu. Jadi jangan pernah meremehkan sebuah hikmah ya. Itu mungkin salah satu dari batu loncatan saya ya, sampai saya bisa masuk pesantren. Nah, jangan pernah remehkan saya, jangan pernah remehkan orang lain, jangan pernah meremehkan suatu pelajaran dari orang lain, karena bisa jadi itu mengubah hidup kita. Akhirnya dari itu Pak, saya SMP umum Pak, tapi belajar Sahih, belajar Arba'in Nawawiyah. Ya saya bingung, ini Bukhari Muslim. Ini Muslim siapa? Apakah kita Muslim maksudnya? Apa Bukhari ini siapa? Apa Ustaz Jeffrey Al-Bukhari? Jangan-jangan ya, jadi saya nggak paham itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini siapa. Jadi nggak ada bimbingan, tapi semangat Islam. Akhirnya saya dari SMP pindah ya ke pesantren. Alhamdulillah Bu, saya ini belum ada ustadz ya. Jadi alhamdulillah saya 1 tahun ya belajar bahasa Arab, 1 tahun belajar bahasa Arab ya, 1 tahun bahasa Arab ya. Ini saya kelas 1 sanawiyah Bu, saya sudah bisa memahami pelajaran kelas 3 sanawiyah ya. Jadi kelas 1 SMP sudah bisa memahami kelas 3 SMP ya. Dan saya mulai dari Al-Quran Bu. Al-Quran saya baca, Al-Quran saya renungi, ini kenapa kok Al-Quran dibacanya kasroh, ini kenapa dibacanya fathah, ini kenapa dibacanya dhammah. Saya belum paham roka, masuk karena belum belajar di pesantren, tapi saya sudah meneliti. Ini ternyata kalau ada huruf an, ini jadi nasab. Itu saya nggak belajar dari nahu, tapi saya teliti sendiri. Saya tahu huruf fi'il mudhari itu ya, kalau ketemu lam ya itu hurufnya sukun. Itu saya belajar bukan dari nahu, tapi saya mencetuskan sendiri ya, dari Al-Quran Pak. Yang udah belajar nahu ya seperti itu. Saya tahu bahwasanya kalau ketemu fi itu jadi jer. Itu saya bukan dari nahu, saya langsung teliti sendiri dari Al-Quran. Itu umur 12 tahun. Setelah
saya dari Al-Quran. Jadi Bu, Pak, kalau Ibu Bapak semangat baca Al-Quran diteliti. Ya, baca Al-Quran diteliti. Nah, kita mah jangan meneliti Quran, bacanya aja mah. Bacanya males ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, lautan ilmu itu panjang, ilmu baru muntahab. Nah, ini baru 1 tahun bahasa Arab, akhirnya saya diangkluskan diloncat jadi kelas 3. Ya, akhirnya di tahun kedua saya talaki yang tadi nih. Talaki itu saya cuma 6 bulan ya, 6 bulan. Talaki itu tadi privat ya. Talaki hanya 6 bulan, alhamdulillah. Nah, habis itu menang lomba-lomba ya, se-Jakarta, se-Jabodetabek, ya se-Jawa Barat, alhamdulillah. Itu biasa. Baru belajar sekitar 1,5 tahun. Ya, prosesnya gimana? Prosesnya ini. Ya, prosesnya ini. Ya, saling jadi ya 6 bulan dan alhamdulillah setingkat provinsi, setingkat nasional alhamdulillah pernah ya menjuarai lomba baca kitab kuning alhamdulillah. Nah, mungkin ada yang kenal ya dengan Alfiyah. Alhamdulillah saya hafal Alfiyah Ibnu Malik ya. Hafal Alfiyah Ibnu Malik tatkala umur saya 14 tahun. Ya itu profesor doktor ya Madinah belum tentu mungkin ya seperti itu. Nah, udah azan ya. Yang terakhir adalah ini kalau kitab-kitabnya Durusul Lughoh ya Gontor ya, kita lanjutkan ini. Nah, kalau ini mah insya Allah nanti saya kirim aja lewat WA ya. Ya ibu-ibu ya, waktunya sudah habis. Yang gini-gini sudah saya kirim saja lewat WA. Intinya apa Bu? Intinya terlalu banyak sih. Soalnya dari awal itu inti sih. Semuanya ini. Ya. Dan intinya 3. Saya tulis sambil dengerin azan ya. Sambil dengerin azan. Intinya 2 menit ini ya, 2 menit habis ini kita selesai ya sholat ya. Habis zuhur nggak ada lanjutnya ya, nggak ada lanjutnya ya. Boleh langsung pulang ya. Pertama Pak, kebaikan apa aja Pak? Bu, kebaikan apa aja Bu? Kebaikan apa aja? Mau baca kitab kuning ya, mau ahli ibadah, mau apa aja. Nah, asalkan kebaikan itu kuncinya 4M ya. Kalau nggak salah corona juga 4M ya. Ya, kayak gitu masker ya, gitu ya, 4M ya. Ini saya
rumusin 4M ini dari sebelum ada corona ya. Jadi corona ngikutin saya ini. Yang 4M ya. Mulai dari diri Anda. Kalau mau baik udah jangan mikirin orang lain. Kalau mau baik jangan mikirin orang lain. Diri Anda mulai. Kemudian kedua, mulai dari yang paling mudah. Jadi mulai dari yang paling mudah. Karena kalau kita mulai dari yang paling mudah, ya yang susah akan jadi mudah. Ya, ibu suka fikih, pelajari fikih dulu. Ya, ibu suka sirah, pelajari sirah dulu. Ibu suka cerita-cerita Nabi, cerita-cerita sahabat, pelajari cerita sahabat. Nanti yang susah-susah nahwu, shoroh, ya faraid itu jadi mudah. Tatkala yang mudah sudah dikerjakan. Nah, kemudian mulai dari yang paling Anda sukai. Anda lebih suka apa? Anda lebih suka nonton YouTube, silahkan. Tapi yang benar nonton YouTube-nya. Ya, baca kurang suka, ya udah. Nonton YouTube suka, ikut kajian, ya udah. Kajian online dulu dibenerin, diistiqomahin. Ya, istiqomah Bu, sampai coba 50 pertemuan sampai 1 kitab khatam lewat YouTube. Nah, itu dalil bahwasanya Anda jujur, ya, belajar dari YouTube. Belajar YouTube udah kelar, ngerembet ke buku. Ya, ngerembet buku udah kelar, akhirnya ikut kajian, akhirnya privat. Artinya apa? Mulai dari pintu kebaikan yang paling Anda sukai. Nanti pintu-pintu kebaikan yang lainnya akan Anda sukai setelahnya. Paham ya? Nah, yang keempat, ini yang paling penting. Mulai dari apa? Mulai dari sekarang. Ya, mulai dari sekarang. Ya, ini mulai dari diri Anda, mulai dari paling mudah, mulai dari paling Anda sukai. Ini nggak berarti kalau nggak ada kompak, mulai dari sekarang. Nah, hari ini kita mulai proyek kebaikan kita. Ya, mungkin cukup sekian. Semoga 2 pertemuan ini, 2 jam ini ada bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memberikan wejangan kepada kita, mudah-mudahan